Welcome back to Parit Baru Podcast. Parit Baru Podcast, here we go. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami di Parit Baru Podcast. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang saya rasa sangat inspiratif nanti. Karena untuk di daerah Kalimantan Barat, saya pikir ini adalah gerakan ataupun nanti tentang informasi yang sangat masih jarang yang digeluti di daerah Pontianak. Jadi di depan saya sudah ada Bang David dari Papon. Bener Bang ya? Iya, Oke Bang. Papon, kita ngomongin Papon dulu Bang. Papon itu apa Bang? Papon itu adalah sebuah startup yang berdiri dari kota Pontianak. Papon itu sendiri singkatan dari pariwisata dan produk lokal negeri. Pariwisata dan produk Produk lokal negeri. Oh berarti nanti basisnya di pariwisata dan produk lokal. Ya, jadi itu Papon sendiri itu bergerak tuh untuk memaksimalkan potensi dengan promosi pariwisata dengan produk lokal tadi. Iya. Makanya ada bawah produk lokalnya. Itu nanti promosinya berbasis apa? Yang udah berjalan ini kan berbasis web gitu kan, berbasis web. Nanti direncanakan juga kita akan bikin mobile apps gitu kan. Mobile apps. Jadi kita akan itulah mempromosikan tempat-tempat pariwisata yang ada di Pontianak gitu. Awalnya dari Pontianak, tapi nanti kita akan scaling ke tingkat yang lebih besar sampai ke nasional gitu. Itu dari Pontianak. Startnya dari Pontianak. Nah itu kalau bahasa kitanya tuh teman-teman kalau orang Pontianak suka bilang gini, dari Pontianak menyapa Indonesia. Semoga nanti Papon bisa kayak gitu. Nah sebelum kita bahas Paponnya lagi Bang, kita kenal dulu sama Bang David yang di depan saya ini. Karena kata orang kalau cuma kenal nama tuh susah sayangnya gitu. Nah, gitu. Tapi ada yang nyayang kayak di belakangnya. Gitu ya. Oke. Nah Bang David ini dulu sempat kuliah di mana Bang? Saya sendiri alumni dari Prodi Informatika Untan ya. Informatika Untan? Iya. Itu berarti fakultasnya? Fakultas Teknik. Teknik ya? Teknik. Kalau yang di MIPA apa sih? Sistem komputer. Oh beda ya. Ini teknologi informasi. TI kan? Ya TI. 2000? Saya masuknya 2015. Mau ditanya keluarnya boleh dijawab? Boleh juga. Keluarnya? Saya keluarnya 2022. Lama. Kadang kalau mau nanya keluarnya agak ragu gitu kan. Orang kalau ditanya kuliah di sana tahun berapa pasti disebutin tahun masuknya. Iya. Oke, berarti kamu kuliah kayak SD ya bro ya? Iya kayak SD ya. 1 tahun ya. Tapi maklum. Saya juga alumni sama TI juga. Oh iya. Saya TI 4 tahun. 4 tahun. Cuman memang gitu biasanya tuh kalau anak TI yang kelarnya 4 tahun tuh biasa bego. Kalau yang 7 tahun tuh biasanya memang pintar. Kok bisa gitu Bang? Iya karena kayak saya itu udahlah yang penting kita lulus gitu. Oh kamu kan pasti proyeknya bagus gini ya. Akhirnya juga sekarang ya buat Papon gitu kan. Iya. Dan alhamdulillah saya sempat lihat tuh websitenya tadi. Keren tuh dari segi user interface dan isinya bla bla blanya. Wah itu udah oke banget sih. Untuk mempromosikan pariwisata dan produk lokal ya. Iya. Oke jadi di Papon itu pertamanya ngide kok tiba-tiba nih boy kita buat ini ya mungkin gimana ide awalnya tercetus buat Papon ini. Nah baik, jadi terima kasih atas pertanyaannya Bang. Ide awalnya bikin startup Papon ini kan sebenarnya berasal dari keresahan salah satu co-founder Papon ya. Keresahan kayak anak stand up comedy dong bos. Keresahan dari salah satu co-foundernya resah ya. Oke, siap. Jadi dia merasa bahwa dia berjalan-jalan gitu ke kota orang, wisata ke kota orang, tempat-tempat lain misalnya ke Jogja atau ke Jakarta atau kemana, dia dapat tempat-tempat wisata itu gampang. Tapi ketika di Pontianak dia nggak tahu nih mau kemana gitu. Ya benar. Asli kan. Betul. Kita sendiri aja kadang nggak tahu nih mau kemana kalau di Pontianak. Iya betul. Jadi dari situ akhirnya dia mikir gimana kalau misalnya bikin suatu cara gitu kan, cara untuk mempromosikan tempat-tempat wisata tadi. Nah terus awalnya juga kita tuh ada bikin game gitu kan. Dari game itu tuh di dalamnya ada itu. Iya pantas saya ada ngeliat kalian punya aplikasi gamenya juga. Ada aplikasi, masih ada di Play Store sampai sekarang. Ini kayaknya dari zaman kuliah kalian udah gratis ya buat kayak gitu ya? Iya benar. Oh jadi ada gamenya dulu. Ada gamenya dulu. Awalnya kan memang mau bikin 3 tadi, website, mobile app sama game gitu kan. Nah gamenya sih udah jalan, udah launching. Lalu kita mulai juga dengan webnya. Tinggal nunggu yang mobile app ini. Cuman memang lagi kekurangan tenaga ya untuk develop itu tadi. Jadi kayak gitu ya. Jadi keresahan awal itu memang benar sih Pit. Kita kan kalau keluar ya nyari. Misalkan kita tiba-tiba
gabut nih di Pontianak nih, ada duit nih, cabut ke Jawa gitu. Pergi ke Jawa nih, misal ke Bandung atau ke Jogja. Sampai di Jogja, kau pasti tahu mau kemana. Benar. Tinggal buka, apakah itu Instagram, apa itu tinggal klik Jogja, wisata Jogja di Google, itu semua informasi tentang wisata di daerah situ tuh pasti ada. Benar. Dan bahkan kadang bukan di Jogjanya, di tetangga-tetangganya infonya di platform yang di Jogja itu. Gitu. Iya, betul. Nah, kalau kita ke Pontianak masuk, mau kemana nih, bingung. Iya, paling banter orang taunya Tugu kan. Kalau datang, dah Singkawang, Nah, itu aja dari luar Pontianak malah. Iya. Di luar Pontianak Iya malah. kan. Nah, dan saya tadi ada buka, jadi di Pavon itu ada nunjukin juga ada pariwisata kulinernya, kemudian ada yang alamnya, ada yang edukasinya juga. Benar. Tadi ada yang edukasi itu saya lihat di kampung Tambelan. Tambelan. Oh, itu di daerah Pontianak juga ya? Iya. Dan yang apa namanya tuh? Kalau di pariwisata yang alamnya kalian udah ngangkat mana aja sih? Ada nggak yang kayaknya kalian pernah lihat nih? Oh ini bagus nih, kayaknya orang harus tahu nih tempat tersembunyi, hidden spot di Pontianak di mana sih kira-kira? Pernah kalian dapat? Kalau hidden spot sendiri sih sebenarnya kami pun belum sempat terlalu banyak explore ya, karena gitu kan kita juga ngumpulkan sumber dari mana-mana gitu kan. Paling yang memang sempat kita explore tuh yang kayak kampung wisata tadi kan, kampung wisata Caping kan, kampung yang bikin Caping, kampung Tenun gitu. Nah, cuman kalau yang alam sih kita juga belum sempat explore. Cuman memang tim pernah paling ke apa? Yang itu di Kuburaya tuh di ujung tuh, Danau Hoce. Ya tim pernah. Danau apa? Danau Hoce. Apa itu? Sumpah saya baru dengar apa? Danau Hoce? Iya, danau deh. Iya, danau kata mereka. Keren kan? Saya belum nyampe ke situ, mereka tim saya yang nyampe. Catat bos, catat. Jadi kita kemarin kan bingung cari tempat libur kan. Ya asli bro, kemarin kami nih sebelum kan habis lebaran ya, belum kita kerja lagi, kayaknya kita apa dulu lah, healing dulu lah gitu. Jadi kan ya namanya masih muda-muda, kalau masih banyak mentega tiba-tiba suruh ngide gitu kan susah kan. Maka saya bilang ayo kita keluar gitu, kemana. Alhamdulillah tuh udah keluar, bingung. Umum terjadi itu. Ujung-ujungnya mentok, ya makan balik gitu. Ya jadi kayak gitu ya. Itu Papon berarti bahas tentang banyak pariwisata. Iya, pasti Gajah Mada masuk. Gajah Mada ya pasti. Sudah jadi landmark ya, itu minimalnya memang kan orang kan kadang-kadang juga bingung kalau bisa mau ngopi apa, padahal sepanjang Gajah Mada kan banyak gitu kan. Jadi Papon ini kalian ngumpulnya dari tahun berapa? 2000? Ngumpulnya sih dari 2019 gitu, dari Februari Maret 2019 gitu. Itu ketemunya di mana kalian tiba-tiba ngidang gitu? Ketemu di kampus? Yang ini ceritanya agak lucu gitu. Kalau saya sendiri tuh dikontak sama salah satu anggota tim Papon waktu itu kan. Sekarang yang rekrut saya juga udah nggak di Papon gitu. Biasa itu. Jadi ngerekrut nanya bisa bikin itu nggak, apa, web apa segala macam kan. Bisa gitu, mau coba join startup gini. Ya udah saya coba join. Nah, sejak saat itulah saya gabung gitu kan. Ngumpulnya sih emang kayak ini ya, berdasarkan kenal siapa gitu. Tapi yang rapat awalnya saya malah nggak tahu tuh siapa yang di situ. Oh ya, pencetusnya malah sebelumnya kamu nggak hadir gitu. Iya. Jadi kamu datang belakangan dan tapi masih tetap alhamdulillah ada, dan semoga nanti ini ya semakin berkembang ya. Nah, untuk Papon sendiri selama perjalanan Papon, tantangan terberat buat startup tentang media seperti ini gimana sih? Tantangan terberatnya startup itu secara umum bukan hanya untuk media. Startup secara umum itu kalau yang saya rasakan itu sebenarnya rotasi anggota. Itu yang saya rasa paling berat ya untuk dunia startup. Karena namanya startup kadang kan gini, realisasinya kita juga belum punya dana gitu. Belum punya dana untuk nge-hire, istilahnya pro hire gitu kan. Jadi kita memang harus mencari tim atau orang-orang yang mau bekerja dan sevisi dengan kita gitu. Sevisi dan istilahnya mampu melihat prospek ke depan. Karena memang kalau misalnya kita mau bayar mereka sekarang, kita belum ada dana. Yang kita bisa bayar mungkin kita kepemilikan saham gitu kan. Nah, itu yang agak sulit dari startup pada umumnya gitu. Jadi kalau memang, ya benar sih, saya kalau ngeliat dari beberapa teman-teman juga, satu sih, memang visinya kalau bengkok sedikit aja, pasti nggak bakal lama. Benar itu. Karena sepanjang buat startup, menuju growth itu lebih banyak berkorbannya, betul nggak sih? Pasti itu. Demi visi yang teman-teman capai tadi. Karena kalau orang yang nggak pandai ya, nggak ngerti nangkap visi kita, dia nggak akan lihat ada sesuatu yang besar di depan, ya nggak sih? Benar. Belum sampai di sana, tembok dikit, udah langsung loyo, cabut gitu kan. Nah, jadi itu. Jadi berarti awalnya
Untuk pendataan awal gitu untuk buat Pavon tadi dari Papon ya. Ya, Papon. Papon itu dari mana pendanaan awal? Kan pasti ada dana awal toh. Iya, dana awal sih memang dari dana pribadi ini ya, co-founder ya, Co-foundernya ya. dana pribadi co-founder. Co-foundernya yang sekarang lagi lanjutkan pendidikan. Ya, yang lagi melanjutkan pendidikan Jadi dia lanjutkan pendidikan di Belanda. Belanda. Ya, lagi S2, melanjutkan S2 di Belanda. Udah berapa tahun dia? Dia berangkat ke Belanda dari tahun lalu, awal tahun lalu, setahun lebih gitu. Udah soal bentar lagi. Ya berarti 2024-25 Ya, Papon meledak di Pontianak. Amin. Karena kalau saya ngeliat visinya, Pit, memang di luar, di daerah Jawa udah banyak yang gitu, Pit. Iya, Saingin tempat kita masih belum ya. Dan semoga kalian bisa jadi trendsetternya lah buat di kota Pontianak, yang jelas bisa berbagi informasi yang bermanfaat dan juga bisa ngangkat daerah Pontianak. Jadi orang tuh jangan sampai kenal Kalimantan tuh hutan doang. Nah, itu. Ya enggak sih? Nah, selain tentang pariwisata, kan kalian ini kan jelas teknologi ya. Iya, teknologi. Bidang teknologi. Itu ada ini nggak? Buka kayak misalkan anak-anak mahasiswa yang pingin magang dari kampus, magang di sana, atau pingin belajar, gitu ada nggak? Nah, untuk magang sendiri, memang di tahun sebelumnya memang ada, di tahun 2020 sama 2021 itu memang pernah buka magang. Kita juga menerima mahasiswa-mahasiswa kan dari kampus yang mau merasakan bagaimana sih pengalaman bekerja di startup gitu kan, bagaimana kehidupannya di startup. Ya udah banyak juga memang mahasiswa yang magang di tempat kita. Hanya karena memang lagi kekurangan manpower ya untuk meneruskan startup ini, makanya sekarang belum dibuka lagi. Gitu. Tapi nanti memang kedepannya pengen sih dibuka lagi, karena memang pengen untuk memberdayakan teman-teman mahasiswa yang memang lagi kuliah nggak tahu mau ngapain, betul, supaya mereka juga dapat bayangan gitu. Anak-anak Untan ya banyak. Kebanyakan memang dari Untan. Karena nanti di fase-fase semester 6, 7, 8 itu kan banyak kegabutan tuh biasa kalau ya hampir pasti itu. Yang di depan kalian ini kan mahasiswa gabut gitu kan. Gabut. Ya yang lagi ngerjain skrip sweet kan, sweet atau sweet lah ya. Sweet lah. Tapi tenang buat teman-teman di sini kan, ada contoh di depan. Jadi jangan putus asa. Kuliah selesai lama itu nggak menentukan prospek masa depan teman-teman. Tapi selesai cepat bisa bikin cepat bangga ibu bapak. Lebih cepat lebih bagus ya, Mak. Lebih cepat bagusnya, lebih cepat bebasnya. Lebih cepat bebasnya. Oke. Jadi itu tadi yang saya dapat dari Bang David tentang Papon. Jadi apa tadi singkatannya? Pariwisata dan produk lokal negeri. Pariwisata dan produk lokal negeri. Nah, yang untuk produk lokal, ya, itu like a marketplace atau seperti apa? Ya, kurang lebih seperti marketplace gitu. Seperti marketplace. Berarti nanti kalau kita pingin masarkan produk di sana, sign up dulu, daftar dulu. Iya, sign up dulu. Nanti kan ya kayak ini kayak marketplace yang udah ada, tinggal orang beli. Transaksional udah di website atau masih closing manual? Sejauh ini masih closing manual, karena memang belum jadi sepenuhnya si website. Ya jelas. Karena kan memang untuk sampai ke tahap itu main berat kan, dan kita yang anak TI ya pasti tahu lah proses sampai ke sana. Ya. Ya tapi oke, semoga bisa terus berkembang dan bisa menjadi, kalau Papon ini bisa menguasai lokal saja ini udah oke banget. Iya. Pontianak ini untuk market udah lumayan besar. Iya. Buktinya sekarang udah banyak orang-orang dari, kalian kita lihat aja lah di jalan sekarang plat mobil udah banyak yang luar toh. Iya. Itu tandanya pasar udah banyak. Benar. BKB terus banyak. Dulu kan KB doang banyak. Sekarang udah banyak. Jadi sekarang potensinya besar, dan ke depan memang teman-teman yang gerak di industri kreatif teknologi seperti ini bakal bisa menjaga cash flow pergerakan ekonomi di Kalimantan Barat, khususnya Pontianak. Ya, semoga terus berkembang, terus semangat di bagian produk. Jadi harus sign up dulu ya. Itu bebas ada verifikasi atau seperti apa? Sebenarnya sih kalau yang awalnya kan kemarin cuman kayak di kontak manual aja, bikin kerjasama pakai Google Form gitu. Tapi memang kedepannya mungkin kita bikin seperti biasa aja, kayak orang daftar di marketplace pada umumnya, daftar ya upload produknya udah. Mungkin kalau emang mau lanjut verifikasi bisa diverifikasi ya. Oke, nanti berarti boleh juga teman-teman yang pemasaran kita di bagian seragam dan lain-lain, kita boleh titipkan ke apapun. Saya dulu pernah ini bro, Shopee. Iya. Di tahun 2000, saya semester 3, 2015an kalau nggak salah, itu kontak saya.
Iya. Saya kan jualan online di Instagram sama Facebook. Dia ngontak saya, dia bilang, saya mau dikasih akun premium. Dia bilang dari Shopee. Yang ada di kepala saya di Shopee itu alat backup. Dia nggak Shopee Martin. Iya. Tahu kan? Tahu. Jadi kita belum tahu apaan Shopee. Kita marketplace juga belum ngerti gitu kan. Jadi ngontak saya, dia bilang mau ngasih akun premium. Waktu itu saya nggak. Jadi udahlah, saya isi seadanya. Habis itu nggak saya lanjutin. Dan sekarang saya nyesel kan. Karena itu udah booming banget dan akun saya tuh harusnya premium, dapat undangan awal loh waktu Shopee masuk ke Indonesia. Usaha saya masuk salah satu itu. Nah jadi kayak sekarang Papon, kalau beberapa orang belum tahu, udah daftar aja. Takutnya nanti kalau dia udah main akun premium, kalian yang nyesal. Iya. Harus bayar sama si Papon gitu kan. Nah kayak gitu. Ini untuk Pontianak. Sekarang masih di Pontianak ya? Sekarang masuk Pontianak, terus memang udah ada ini sih, bikin tim untuk jalan di Singkawang juga, udah ada. Nanti ke depannya mungkin mau buka di Kuburaya juga. Oh. Tapi kalau untuk sekarang yang sejenis kayak Papon ini saya belum ada ya? Sejauh yang saya tahu sih belum ada. Tantangannya berat. Yang jelas pasti karena kamu ingin kreator Ya. tapi hasilnya tidak akan sukses. Oke teman-teman semuanya, semoga itu tadi menginspirasi kita untuk teman-teman yang kuliah di dunia TI dan teman-teman yang senang gerak di industri kreatif. Ini ada salah satu tempatnya. Mungkin sekarang pun nggak masalah teman-teman kontak. Kalau mau nyari informasi tentang Papon di mana? Di Instagram? Silakan cari di papon.id, papon.id. Ada di Instagram, ada di YouTube juga ada, di Facebook juga ada. Di Facebook. Seperti di TikTok juga ada. Papon.id ya, papon.id. Nah, kalau teman-teman penasaran, pengen nanya-nanya sama Mas David, kontak aja nggak apa-apa kali. Iya betul. Kontak aja, tanya-tanya. Buat mahasiswa-mahasiswa yang masih sekolah, malah saran saya sekarang mumpung Mas David masih ngerintis, join ke sana. Lu ngapain aja disuruh Mas David, ikutin aja dah, seriusan. Nggak usah pikir cuan dulu. Nanti kalau udah besar kalian pasti dapat kok cuannya kayak gitu. Betul nggak Mas David? Betul. Ya kan? Iya. Nah semoga setelah ini banyaklah mahasiswa-mahasiswa yang senang dengan teknologi, bingung, nggak punya wadah, ini salah satu wadahnya. Kalian bisa belajar di sini, ngabdi di sini, mengaplikasikan semua ilmu kalian di sini, dan juga membawa nama Pontianak ke kancah nasional. Oke, mungkin ada pesan Bang David buat teman-teman mahasiswa yang masih kuliah ataupun yang sudah lulus kuliah masih bingung ngapain selain mau Mobile Legends sampai Mythic gitu kan. Main Mas Mobile Legends? Aduh, saya nggak main. Nggak main. Tapi nggak apa-apa, saya paham juga tuh. Oh iya, siap. Gimana? Ada pesan buat teman-teman yang lain? Nah, jadi pesan saya memang untuk mahasiswa gitu kan, terutama yang udah gabut nih, nggak ada, misalnya udah habis makul kan, tapi masih bingung dengan TA atau apa, ya boleh juga dipikirkan untuk join startup atau coba-coba bikin startup, ngajak kawannya, lihat permasalahan yang ada di sekitar. Selalu ada permasalahan untuk diselesaikan. Itu yang pertama kan. Dan yang kedua juga, tidak ada salah yang mencoba untuk melaju dengan caranya sendiri. Walaupun akhirnya kuliah lebih lama, kadang-kadang kuliah lebih lama itu membawa rezeki sendiri. Karena kuliah lebih lama saya ini ada rezekinya juga untuk Papon gitu. Jadi di tahun kuliah saya yang ke-6 itu kalau nggak salah ada lomba gitu kan, lomba startup gitu, akselerasi startup mahasiswa Indonesia. Karena di tim itu tinggal saya yang memang masih mahasiswa. Jadi akhirnya disuruh coba aja daftar kan, masukin data segala macam. Saya pikir ya udahlah kan, seperti yang abang bilang tadi, nothing tulus, dalam daftar masukin aja asal-asal gitu kan. Tahap awal lolos, lalu pitching dengan ini kan, dengan tim-tim yang lain di nasional gitu. Pitchingnya sih online memang. Oke lah, udah nothing tulus, paling nggak masuk lah berikutnya kan, karena ngerasa nggak ada apa-apa gitu. Ternyata lolos gitu kan, lolos dapat pendanaan sampai akhir. Wih, kaget juga kok bisa gitu. Jadi akhirnya sebenarnya perjalanan itu kita nggak tahu, intinya kita mulai aja, kita jalanin aja gitu kan. Jadi kalaupun memang akhirnya harus kuliah lama, yang penting kita tahu mau ngapain, itu nggak ada masalah sebenarnya. Yang penting jangan pernah berhenti bergerak ya Bang ya. Jangan pernah berhenti bergerak. Terus bergerak, terus berkreatif, terus berikan hasil-hasil karya kalian mumpung kalian masih muda teman-teman semuanya. Ya mungkin itu ya Bang David ya. Terima kasih banyak nih Bang David. Sama-sama. Kesini sekali lagi semoga Papon semakin berkembang, semakin bisa menunjukkan sebagai trendsetter startup yang ada di Pontianak, bisa mengangkat Kalbar ke kancah nasional. Seperti itu, dari Pontianak menyapu Indonesia, dari Papon. Sip. Oke, dan buat teman-teman semuanya, sekali lagi yang mau tanya silahkan kunjungi Instagramnya papon.id,
Nanti mungkin kita tampilkan linknya di deskripsi di sini atau sebelah sini. Nanti yang edit nih di mana nih? Di sini ya. Oke, buat semuanya, thank you Mas David. Oke. Thanks for watching and see you next video.